Pagi Carol, pagi Selamat pagi. Tadi udah rayain Paskah belum minggu kemarin? kemarin ya. Iya. Ah iya, yang sama. Di sini masih pagi Yanel, pagi Desti, pagi siapa lagi? Jerry. Oke, satu orang pimpin dua dulu. Pagi Siva. Siva boleh pimpin dulu. Oke, Iya. mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Siva, thank you. Oke. Ya, Kemarin masih ada beberapa nomor yang belum, nomor 2 dan berapa gitu ya? Siapa yang mau kirim jawabannya? Kita akan Oh ya, selesai. kemarin udah ya? Kemarin. Iya, udah. Kalau Carol sudah aman. Tinggal teman-teman yang belum jawab nih, ya, yang belum kirim jawabannya. Nanti kita review, ya. Oke. Silakan, adik-adik ada yang bersedia buat presentasi atau mau kirim jawabannya ke Kak Bandar, nanti Kak Bandar bantu presentasikan. Silakan. kalau yang udah harus kerjain lagi. Eh, semua udah dikerjakan. Maksudnya nggak cuman ini kan, karena Kak Bandar minta sebetulnya semua dikerjakan. Cuman yang kalau kalian pede mau dipresentasikan nomor berapa sih? Pagi Jason. Pagi Kak, ini yang kemarin ya? Iya, masih lanjut yang teman-teman yang belum presentasi nih ya. Oke. Berarti yang sudah presentasi boleh ini dong, nggak kerjain waktunya. Iya, kita utamakan dulu teman-teman yang belum ya. Takutnya mereka nggak ngerjain karena bingung gitu ya. Kemarin yang sudah nomor berapa sih? 27 udah ya? 28 7, udah, 34 udah, 33, 34 udah ya. ya. Oke, terus ada lagi? Ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada udah berarti tinggal tunggu teman-teman yang kirim jawaban. Silakan, ada yang bersedia buat buat kirim jawabannya? Silakan. Kak Bandar tunggu ya. Kita bahas siapa nih mau kirim ke Kak Bandar atau mau langsung presentasi boleh, silakan. Gak usah takut-takut adik-adik karena nanti Kak Bandar pasti perbaiki kalau ada yang kurang tepat jawabannya. Ya. Jadi jaga aja dulu. Ada yang mau kasih jawaban? Kirim ke Kak Bandar boleh, mau kalian presentasi sendiri boleh, silakan. Oh, Kayla kirim. Kayla belum jawab ya kemarin. Belum ya? Kayla belum ini ya, belum kirim jawabannya kemarin ya, pada hari ini ya. Ya, teman-temannya. Oke, yuk. Kita lihat jawaban Kayla yuk. Kayla kerjakan nomor berapa nih, Kayla? Nomor 3. Berarti nomor 3 itu nomor berapa sih?
Nomor 3 itu berarti nomor 29 ya. Oke. Yuk, Kayla silakan jelaskan seperti apa. Yuk, monggo Kay, jelasin Kay, biar teman-temannya ngerti dengan yang Kayla bikin. Ya, silakan. Jelasin. Gak apa-apa, jelaskan aja yang apa yang Kayla tulis gak apa-apa. Silakan Kay. Hmm. Iya, nggak apa-apa, pede aja. Nanti kalau ada yang salah atau kata-katanya yang kurang tepat, Kak Bandar perbaikin. Ya. Ya, silakan. Kau pinjam sama temennya belum satu suku bunga kali M 12 di rumah itu 948.000 sama dengan 600.000 belum satu plus suku bunga kali 14 per 12 itu 648.000 belum suku bunga kali 600.000 per 3 200.000 kali suku bunga dengan 648.000 uang 600.000 suku bunga sebanyak 48.200 suku bunga sebanyak 0,24 sebanyak 0,24 kali 100% sebanyak suku bunganya 24%. 24% jadinya. Oke. Ya. Maaf kalau salah. Nggak apa-apa. Intinya kalian ngerti dengan yang adik-adik tulis ya. Jadi Kak Bandar tuh berharap apa yang kalian tulis, kalian pahami gitu. Sekalipun misalkan begini, kalian diajarin oleh orang tua atau diajarkan oleh dari Google atau dari AI gitu ya. Sepanjang kalian mengerti dengan adik-adik apa yang kalian tulis itu buat Kak Bandar nggak masalah. Takutnya adik-adik hanya menulis aja nggak paham gitu dengan apa yang kalian tulis. Nangkep nggak maksudnya Kak Bandar? Ya. Di zaman yang sekarang adik-adik kalian hadapi itu sebetulnya gini. Zamannya sekarang memang zamannya copy paste atau salin tempel gitu ya. Copy dan paste gitu ya, salin tempel tanpa perlu kalian mengerti sebenarnya apa yang kalian salin dan apa yang kalian tempel untuk kalian menjawab. Sebetulnya begitu. Ya, Kak Bandar khawatir kalian pakai artificial intelligence atau AI itu hanya sebagai solusi mencari jawaban tanpa kalian memahami sebetulnya. Nangkep ya maksud Kak Bandar ya. Kak Bandar gak bilang Kayla atau siapapun kalian pakai AI jawabnya, tapi Kak Bandar nggak melarang kalian pakai AI selama kalian ngerti konsepnya. Kak Bandar kasih garis bawah, tidak semua AI bisa mengerjakan soal matematika dengan benar. Ya, Kak Bandar kasih headline. Tidak semua AI bisa kalian gunakan untuk mengerjakan matematika dengan benar. Karena balik lagi, iya, pakai ruang guru bagus selama Kayla paham konsepnya. Nah, takutnya begini adik-adik. Kalian pakai semua tools, Kak Bandar bilang AI itu tools atau ruang guru atau apapun itu tools. Tools itu fungsinya kan menolong. Contoh misalkan begini. Kak Bandar butuh tools untuk perbaiki motor. Tools yang Kak Bandar pakai apa? Misalkan obeng, misalkan kunci Inggris, gitu ya. Itu kan tools, alat bantu. Balik lagi, namanya alat bantu itu hanya menolong Kak Bandar, bukan alatnya yang membetulkan motornya, tapi si Kak Bandar ini.
yang membetulkan. Ya, nangkep ya sampai sini ya. Bedanya tools dengan subjeknya. Kalian subjek belajarnya, tapi ada tools belajarnya untuk menolong kalian belajar. Siapa lebih pintar antara subjeknya atau toolsnya? Coba kalian cerna baik-baik benar nih. Siapakah yang lebih pintar? Apakah subjeknya, orangnya, atau alat bantunya? Kak Badar tanya dulu deh. Subjeknya saya. Subjeknya kan? Alat bantu itu kan menerima input dari manusia. Dan yang bikin alat bantu kan manusia, betul nggak? Yang bikin obeng, yang bikin kunci Inggris, yang bikin AI, yang bikin ruang guru, itu kan manusia. Paham ya? Apalagi prinsipnya AI itu, dia kan menyerap semua yang kita masukin informasi. Misalkan gini, Kak Bandar, masukin, gini loh caranya mengerjakan aritmatika sosial. Kak Bandar masukin nih ke si AI. Lalu nanti ketika kalian pakai AI yang sama, atau misalkan Kak Bandar sebut brandnya, misalkan kalian pakai apalah ya, Gemini ya gitu ya, Gemini gitu ya. Kak Bandar masukin ke Gemini konsepnya aritmatika sosial. Lalu kalian pakai Gemini untuk menanyakan soal aritmatika sosial. Setelah Kak Bandar masukin itu baru dia jawab. Tapi kalau dia tidak ada yang menginput, dia tidak bisa jawab. Sampai sini paham nggak adik-adik? Makanya hati-hati memasukkan informasi ke AI. Dia itu menyerap semua informasi dari si sumbernya, yaitu kita. Gitu ya. Tidak ada yang salah dengan AI, tapi kalau kalian bergantung sepenuhnya kepada AI, maka yang terjadi adalah AI yang lebih pintar dari adik-adik. Paham ya? Kita nggak selalu, maksudnya begini. Semakin kita melatih diri untuk tidak bergantung dengan tools, maka disitulah sebetulnya kita semakin percaya diri. Ya. Kita pakai alat bantu AI misalkan, itu karena kita tidak percaya diri atau kita tidak tahu. Ya. Betul ya? Atau kita pengen instan bisa juga. Instan kan belum tentu baik. Bikin mie instan pun kan harus dimasak dulu, nggak bisa langsung dimakan kan? Betul nggak? Contoh kita beli, Kak Bandar sebut, nggak sebut merek lah ya. Misalkan mie dalam gelas gitu, dalam cup. Itu kan harus kita seduh dulu. Kita tunggu sekitar 5 menit, mie-nya sampai keras lagi. Baru kan bisa kita makan. Mie instan pun butuh proses sebetulnya. Tangkap ya? Jadi Kak Bandar nggak terlalu suggest adik-adik apa ya? Kalau misalkan kalian mentok dengan sesuatu, lebih baik kalian bertanya dengan teman atau misalkan dengan orang tua atau misalkan dengan guru yang lain. Gitu. Tadi yang Kak Bandar bilang bahwa tidak semua AI bisa menolong buat mengerjakan soal matematika. Jelas ya? Jadi Kak Bandar harap kalian tidak bergantung sepenuhnya kepada si AI tersebut. Itu. Kak Bandar tidak melarang, tapi kalau itu jadi pegangan buat kalian dan kalian tidak bisa lepas dari AI, itu yang jadi masalah berikutnya. Jelas ya? Mau pakai ruang guru, mau pakai misalkan pakai Google, tetap balik lagi kalian tuh dikasih hikmat atau dikasih pengetahuan yang lebih sama Tuhan. Makanya kenapa
kalau kita coba berusaha sekalipun mungkin salah, mungkin salah pertamanya, tapi kalau kita terus mencoba dan kita coba untuk cari solusi yang lain gitu ya, tidak bergantung dulu dengan AI ataupun dengan alat bantu yang lain, itu pasti kalian bisa lebih cepat majunya gitu. Paham ya, adik-adik ya? Yuk, kita lanjut yang jawabannya Kayla ya. Kak Bandar akan cek dulu, kita sama-sama cek jawaban Kayla. Yuk, nomor 29. Ada seorang ibu namanya Ika, dia menyimpan uang di bank itu 600.000. Jadi kita benar sebut tabungannya modal awalnya ya. Modal awalnya itu 600.000. Oke. Lalu yang jadi pertanyaan adalah setelah 4 bulan jumlah tabungannya bertambah. 4 bulan bertambah jadi 648.000. Oke, maka kalau dikurangi dengan tabungan awalnya, si 600.000 tadi, selama 4 bulan dia dapat bunga berapa? Selama 4 bulan dia dapat bunga berarti sekitar, ini kurang 600.000 ya? Kurang 600.000 berarti sekitar 48.000. Nah, 4 bulan dia dapat segini menambah. Lalu yang ditanyakan adalah suku bunga tunggal. Nah, sekarang kita baru cek yang namanya bunganya berapa sih? Gitu ya. Yuk, kita cek yuk. Jangan lupa, 4 bulan itu kalau dibagi 12 berapa jadinya? 4, 12, berapa tuh? 1 tahun kan 12 bulan ya? 1/3. 1/3. Oke, kita pegang ini. Jadi selama 1/3 tahun, dia dapat 48.000. Nah, yuk sekarang kita cari bunganya. Oke. Nah, maka ini adalah tabungannya 600.000. Oke. Berarti kalau 48.000 itu 4 bulan, berarti kalau 1 tahun berapa? Berarti bunga 1 tahun kira-kira berapa? 4 bulan kan 1/3-nya. Ya kan? Atau gini deh, biar nggak bingung. Ini Kak Bandar hapus dulu. 4 bulan dia dapat 48.000. Nah, 1/4. Ya. 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun berarti 48.000 kan 1 tahun 12 bulan ya. Oke. Ini berarti dikali 3. 4 bulan kali 3 kan 12 bulan sama dengan 1 tahun ya. 48.000 bagi kali 3 berarti 144.000. Nah, bunga 1 tahunnya ternyata segini. Nah, tinggal kita cek sekarang. Kita cari persen bunganya. Persen bunga sama dengan berarti 144.000 bunga 1 tahun ya. Dibagi dengan 100.000 tabungan awalnya dikali dengan 100%. 144.000 bagi 600.000 dikali 100%. Oke. Nah, nolnya bisa kita coret kan? Kalau di atas kita coret 3, maka yang di bawah kita coret 3 juga. Di atas kan ada nolnya 3 dicoret. Bawah juga coret 3 berarti kan? Lalu di sini ada 02, coret 3. Dicoret. Gitu. Ya. Jadi nolnya udah habis, tinggal angkanya doang.
Kan 144 bagi 6 berapa tuh? 144 dibagi 6. 144 dibagi 6 berapa? Yang udah ketemu 144 bagi 6 berapa? Satu empat empat dibagi 6 berapa tadi kira? 24. 24. Terus di belakangnya masih ada persen ini ya, kita belum hilangin persennya kan, 24. Jadi bunganya ternyata 24%. Jawaban Kayla betul, prosesnya aja yang beda ya kan? Terserah Kayla mau pakai yang ruang guru nggak apa-apa, selama Kayla ngerti nggak apa-apa. Oke, sip. Thank you Kai. Nomor 29 udah oke ya. 24%. Oke, ada lagi yang mau kirim jawabannya? Silakan. Kayla sudah nomor 29 ya. Ada yang mau kirim lagi? Nomor 30, 31, lalu nomor 32 juga belum ya. Nomor 32 udah ya? Pak Heri itu udah ya? Udah kita bahas. 32 belum. Belum ya? Belum. Seingat Oh, belum. saya belum. Oke. Oke, silakan. Ada lagi yang mau kirim jawabannya? Nggak benar, tunggu ya. Thank you Kayla. Udah jawab nomor 29 tadi ya. Yuk, benar tunggu ya yang lainnya. Kayla tadi sudah, kemarin ada Jason, ada Jeremia, ada siapa lagi kemarin? Carol, ada siapa lagi ya? Kemarin ya, satu orang lagi ya. Yang sudah kirim Wida. Wida kemarin seingat saya juga. Siva ya? Iya. Oke, Siva. Oke, thank you Jason sudah mengingatkan. Oke, baru 5 orang nih adik-adik, masih ada 1, 2, 3, 4 soal lagi. Yuk, benar tunggu ya. Hari Kamis kemungkinan nggak ada kelas karena Kak Bandar ngawas ujian kelulusan paket C. Jadi nanti hari Kamis Kak Bandar kasih soal di GCR ya, buat aritmatika sosial. Kalian kerjakan aja. Nanti di minggu depan Senin kita masuk materi baru ya. Masih sama itunya? Apanya? Mata pelajarannya masih sama nggak? Kayak persentase kayak gini? Atau Semua. juga beda? Semua. Kalau tugas nanti semua. Dari bunga, terus dari kemarin berat, kotor, berat bersih gitu biasanya. Oh, kayak ujian dikit-dikit lah. Kayak evaluasi ini aja, evaluasi materi aja. Ya, Oke. buat Oke, tugas Kak. di Google Classroom. Oke. Oke. Ya, ada lagi?
Adakah yang ingin memberikan jawabannya adik-adik? Nggak apa-apa, salah juga. Kak Bandar akan bareng-bareng cross check sama kalian juga. Jadi nggak usah takut salah. Pede aja dulu. Masih ada Desti, Jessica, ada Yasmin, ada Fabian, ada Helios, ada Helmira, ada Joel, lalu ada siapa lagi nih? Ada Michiko, ada Yanel yang masih kabar tunggu ya. Nggak apa-apa, kirim satu jawaban aja mana yang kalian bisa. Masih ada nomor 30, 31, 32 sampai 35. Jadi kalau Kak Bandar kasih soal begini dan Kak Bandar minta kalian mengerjakan lalu presentasi gitu ya. Adik-adik jangan pikir bahwa Kak Bandar mah cuma kasih tugas gak ada nilainya. Enggak, Kak Bandar ada penilaian tambahan ini termasuk menambahkan nilai rapor. Ya, keaktifan kalian di kelas itu adalah menambah nilai rapor. Ya. Jadi kalau misalkan nanti nilai ujian akhir semesternya nggak bagus, gitu ya, Kak Bandar ngambil nilainya dari sini, keaktifan di kelas, kerjakan soal, ya, presentasi. Nah, itu menolong buat nilai rapor tadi itu. Ya, jadi gak usah khawatir kalau misalkan kalian kerjakan dengan rajin setiap tugas kelas yang Kak Bandar kasih, itu pasti Kak Bandar catat tadi. Siapa aja yang jawab, bagaimana jawabannya, itu walaupun salah Kak Bandar kasih nilai. Itu jadi kalau kalian kerjakan tapi jawabannya belum tepat, Kak Bandar kasih nilai buat effort kalian yang mau mengerjakan. Bayangin ya, kalau salah pun Kak Bandar kasih nilai, apalagi kalau benar ya, gitu ya. Pasti kan nilainya lebih besar dong, gitu ya. Kak Bandar hargai effort kalian. Gitu. Menulis itu kan sebuah effort, sebuah usaha ya, untuk kalian bisa belajar. Serunya matematika itu nggak cuma nulis, tapi nulisnya berpikir gitu ya, mikir caranya. Nah, caranya itu yang berpikir caranya itu yang Kak Bandar nilai sebetulnya. Proses untuk menemukan jawabannya itu yang Kak Bandar. Belum, 35 belum, Joel. Joel mau kirim? Silakan. Oh, oke. Kalau Iya. gitu aku aja, Kak. Presentasi. Oke, silakan. Bentar, Kak. Share screen aja nggak apa-apa. Joel pinter nih, bisa share screen sendiri berarti. Kalau bingung, boleh Kak Bandar bantu nggak Pak? Oke, sambil tunggu Joel ya teman-teman ya. Kita agak bersabar dulu. Joel sedang persiapan. Oke.
Oke, ada? Atau yang lain dulu sambil nunggu Joel, ada nggak? Yang mau kirim jawabannya atau hmm, share screen jawabannya. Belum ada? Tes, halo, halo. Ya, gimana Jess? Oh, saya kira saya disconnect, soalnya nggak ada suara. Oke, iya. Benar juga barusan pikir kita udah terputus koneksi. Saya boleh lagi nggak ini? Nomor 31. 31. Boleh sih sebetulnya, cuman Kak Bandar tunggu respon teman-temannya dulu ya, Jess. Oke. Gitu. Supaya Kak Bandar bisa mengukur nih, teman-temannya kira-kira paham nggak dengan yang kita pelajari. Kak Bandar kasih soal itu sebagai alat bantu evaluasi. Kak Bandar bisa mapping nih, adik-adik semua bisa paham nggak dengan materinya. Gitu. Fabian, nggak mau coba jawab, Pak? Bingung di nomor berapa coba? Kak Bandar mau tanya. Pernah coba ngerjain nggak? Dan ketemu bingungnya di nomor berapa? Sudah pernah coba-coba belum dari 9 soal ini? Ngerjain. Saya belum mengerjakan, Pak. Soalnya waktu itu saya lagi di rumah nenek, saya lupa bawa buku. Oke. Nah, coba kerjain dulu. Fabian mau kerjain nomor berapa? Antara nomor 30, 31, 32, sama 35 ya. Baik, Pak. Oke. Coba kerjakan.
Adik-adik jadi kasihan ya teman-teman yang udah effort kerjain gitu ya, jadi kebuang waktunya belajarnya. Untuk teman-teman yang belum kerjakan gitu atau baru kerja sekarang gitu. Harusnya kita udah bisa banyak latihan soal lagi gitu ya. Nah, ini kenapa sebetulnya homeschooling itu bukan berarti kalian benar-benar tidak sama sekali belajar. Justru lebih banyak waktu belajarnya karena kalian di rumah sebetulnya ya. Betul ya? Kalian bisa les, kalian bisa belajar ngerjain apapun tanpa dalam tanda kutip terikat dengan jadwal sekolah yang dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam mungkin. Itu sih, kasihan teman-temannya nih yang udah jawab, tapi sebetulnya mereka pengen jawab lagi supaya cepat selesai, waktunya tidak terbuang gitu ya. Benar ya, teman-teman yang sudah menjawab ya. Cuman Kak Bandar coba pengen, ini kita adil di sini. Jadi maksudnya jangan berat sebelah juga. Jangan yang rajin-rajin, yang tidak mengerjakan juga hanya menunggu gitu jadinya. Tanpa ada usaha, betul ya. Berusaha aja dulu, masalah kita berhasil atau tidaknya atau benar salahnya ngerjain soal itu nggak masalah gitu. Yang penting ada usahanya dulu. Usaha itu yang kadang melatih kita untuk bisa struggle di masa mendatang. Belajar dari usaha yang kecil kayak gini, kerjakan soal, beresin misalkan di rumah, beresin kamar sendiri mungkin, dikasih tanggung jawab sama orang tua mungkin cuci piring gitu ya. Setia aja dulu dalam perkara kecil. Jadi kalau kalian makin besar di kerjaan pasti kalian dipercaya hal-hal yang besar udah siap gitu ya. Tapi kalau dari perkara kecil di kelas pun adik-adik belum mau berusaha, nanti langsung dikasih soal ujian akhir semester, wah kalian bingung gitu. Ini kan pemanasan buat ujian akhir semester juga ya, latihan di kelas gitu ya. Jadi Kak Bandar harap ke depannya buat kelas 7, kalau dulu Kak Bandar tuh orangnya seneng apa ya, penasaran gitu, kok orang lain bisa Kak Bandar nggak bisa gitu. Misalkan contoh Kak Bandar bingung nih dengan nomor 32, kok dia bisa ya, caranya gimana. Nah, Kak Bandar belajarin tuh sampai Kak Bandar benar-benar ngerti, baru udah Kak Bandar skip lagi yang lain. Iya, oke beres. Gitu ya. Jadi Kak Bandar harap nanti ke depannya, terutama buat hari Kamis nggak ada kelas, kalau Kak Bandar kasih soal di Google Classroom, tolong langsung dikerjakan ya adik-adik ya. Oke ya, semangat ya. Kak Bandar tahu kalian juga banyak kegiatan di luar, di rumah gitu ya. Ada kadang kalian juga ada masalah, tapi jangan sampai itu mengganggu jam belajar adik-adik gitu. Usahakan punya jadwal untuk belajar. Anak-anak homeschool itu banyak waktu yang kadang tidak efektif untuk belajar, tapi banyaknya diem gitu di rumah atau banyak aktivitas yang kadang eh, tidak berhubungan dengan kegiatan belajar. Ya, misalkan jalan-jalan ke mall, nongkrong gitu ya. Itu kan tidak termasuk boleh Kak, boleh aja selama itu di masa weekend sebetulnya. Weekend itu kan waktunya kita buat refreshing, betul? Ya kan? Tapi bukan berarti tiap hari weekend. Gitu. Makanya ada weekday, ada weekend. Ya kan weekday itu waktunya kita kerja, kita belajar, kita melakukan aktivitas. Tapi weekend mau tidur-tiduran boleh, mau jalan-jalan boleh, gitu kan? Mau main HP seharian, ada yang boleh weekend? Boleh kan? Ada beberapa orang tua yang kasih aturan weekend boleh, hari Sabtu Minggu boleh main handphone seharian. Tapi hari Senin sampai Jumat harus belajar, ya itulah kerjakan sesuai porsinya. Waktunya libur atau waktunya santai ya santai. Waktunya belajar ya. Adik-adik ya. Oke. Yuk kita absen.
3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu berarti di hari Senin depan. Hari Kamis Kak Bandar nggak ada kelas. Ada tugas Google Classroom. Dan hari Senin depan kita masuk materi baru ya. Karena masih ada banyak materi buat kelas 7 di semester 2 ini ya. Oke, bye-bye semuanya. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Juga. Yuk, Makasih, oke. Kak. Yuk, sama-sama.